Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur atas segala kebaikan yang Kau sudah berikan, kepercayaan kalau hamba-Mu ini masih dipercaya untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu. Hamba-Mu cuma minta pengurapan-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan. Lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini dan biar semua kemuliaan kembali kepadamu, biar semua wifi berjalan dengan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya. Hari ini tetap sukacita, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup ini jangan menjadi lemah dan putus asa ya. Kita itu percaya saudara, hidup ini senyatanya tidak ada masalah yang menakutkan. Ya, kalau saudara tahu bahwa hidup ini tidak ada masalah yang menakutkan, sekalipun hari ini kita lihat bahwa proses pandemi ini dilanjutkan ya, di mana proses kehidupan orang bermasalah juga semakin banyak, hanya masalah hutang, bukan masalah apapun, semua semakin kompleks. Tapi kita percaya kenapa Tuhan berpesan jangan menjadi lemah dan putus asa. Kenapa? Karena walaupun hari ini masa pandemi ini masih berlanjut, tetaplah percaya bahwa Tuhan itu sudah tahu jalan hidup setiap saudara dan saya. Bahkan Dia sudah punya masa-masa di mana pada segala sesuatu Dia tahu kapan waktunya Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ada jalan keluarnya. Jadi hari-hari ini pastikan kalau saudara dan saya mengalami titik di mana saudara sudah mengalami masa-masa menegangkan seperti bangsa Israel yang tidak tahu lagi jalan keluarnya karena dia menghadapi laut. Percayalah, jangan pernah hari ini menjadi lemah dan putus asa. Karena sebentar lagi Tuhan itu pasti membuka jalan di laut. Saudara, hari ini masa-masa yang menegangkan itu masa-masa di mana Tuhan akan ambil alih setiap persoalan hidupmu karena Dia akan mengubahkannya dengan kuasanya yang ajaib. Menurut kacamata saudara dan saya hari ini menegangkan. Karena apa? Di kacamata kemampuan saudara, saudara sudah tidak mampu lagi. Kacamata kekuatan saudara, menurut saudara sulit, mana mungkin. Tapi bukan buat Tuhan. Buat saudara dan saya, masa-masa ini adalah masa-masa yang menegangkan. Pesan saya, jangan pernah lari dari kenyataan. Jangan pernah menjadi lemah dan putus asa. Justru masa-masa menegangkan adalah masa-masa di mana Tuhan akan membuka jalan di laut. Yang tidak mungkin buat saudara, itu akan Tuhan lakukan. Itu sebabnya yuk hari ini tidak usah takut lagi, tidak usah menjadi lemah putus asa. Nanti saya akan bahas bagaimana kehidupan seorang Daud. Saudara perlu pegang ini. Kita belajar ya dari seorang Daud. Daud itu apa yang saya paling ingat di dalam memori saya kalau saya lagi ngalami lemah dan putus asa. Selalu yang saya ingat dari seorang Daud, Tuhan, aku percaya di tengah lembah kekelaman sekalipun, seperti seorang Daud yang tetap percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti saudara dan saya di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang maut. Keadaan yang sangat-sangat menegangkan. Mungkin banyak di antara saudara dan saya hari ini keadaannya sepertinya hidup. Tapi senyatanya saudara, keadaan saudara memang kelihatannya hidup, tapi saudara seperti ngomong gini, saya ini hidup ini antara hidup dan mati. Sepertinya sudah keadaan ini sudah membawa saudara hari-hari ini kritis benar-benar dan menegangkan. Tapi belajarlah dari seorang Daud yang selalu berkata kepada Tuhan. Iblis itu paling takut kalau saudara bilang gini,
Tuhan, sekalipun di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab kebaikan kemurahan Tuhan belaka yang selalu mengikuti aku. Itu sebabnya kalau kita bisa berdiri teguh di masa-masa yang menegangkan dan kritis ini adalah satu kekuatan, dan kekuatan itu akan mendobrak hal-hal yang mustahil akan menjadi nyata. Amin. Saudara percaya bahwa hidup saudara yang mengubah masalah menjadi berkat itu bukan karena butuh fakta loh saudara. Faktamu mungkin sudah tidak bisa diharapkan lagi. Apa yang Tuhan butuhkan hanyalah iman sekecil biji sesawi. Hari ini kalau engkau punya iman seperti seorang Daud, percayalah itu yang akan menggeser gunungmu. Saudara, hari ini percayalah, ini juga menjadi kekuatan buat saya. Saat intimidasi iblis begitu banyak, tekanan begitu banyak, iblis bisa datang dengan fakta dan itu memang benar, bukan enggak. Waktu iblis datang, faktanya banyak dalam hidup saya. Apakah saya bisa bilang gini? Orang bilang gini, Eli, suamimu itu loh Eli, kok sampai berselingkuh punya 2 anak. Terus kamu kok tetap berharap? Mana faktanya? Saya enggak mungkin ngomong sama orang gini, oh enggak lah, itu cuman isu, itu cuman gosip. Bukan, itu bukan anaknya sungguh-sungguh, itu anaknya orang lain yang diakui. Bisa enggak saya ngomong seperti itu? Itu namanya saya berbohong. Tapi ketika saya tahu bahwa memang fakta dalam hidup saya yang datang, iblis bisa datang, orang bisa datang, faktanya memang hancur-hancuran. Tapi yang membuat saya tetap bangkit dan saya melihat terang Tuhan, saya melihat jalan Tuhan selama bertahun-tahun karena saya hidup dengan iman. Saya hidup dengan iman setiap hari, bukan saya hidup dengan fakta. Kalau saya hidup dengan fakta, maka saya akan mengalami satu titik di mana saya akan drop, saudara. Saya akan mengalami titik lemah, saya akan mengalami lemah, putus asa, dan saya akan kecewa dengan Tuhan. Tapi yang saya bisa hidupi hari ini, saya tetap kuat, saya belajar dari seorang Daud, saya punya iman. Tuhan, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tetap percaya gada, tongkat, kebaikan, kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti hidupku setiap hari. Ketika aku berjalan dengan iman setiap hari kepada Tuhan, itu artinya aku juga berjalan di dalam kebaikan, kemurahan Tuhan belaka, gada dan tongkatnya mengikuti, menyertai saudara dan saya setiap hari. Itu yang harus saudara yakini. Apalagi yang perlu saudara lihat. Yang kedua, pengalaman hidup siapa yang membuat saya juga bangkit, yaitu seorang Yusuf. Saya selalu memakai kata-kata seorang Yusuf yang berkata, Tuhan, orang boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidup rumah tanggaku, keluargaku, tapi di tangan Tuhan selalu yang jahat itu akan direka-rekakan yang baik, yang terbaik. Dan itu setiap kali saya ucapkan. Setiap kali iblis datang dengan fakta, saya selalu mengucapkan, "Ndak apa-apa iblis, kalau memang wanita itu mau punya siasat, mau mempunyai siasat." Ya, waktu itu suami saya disuruh menceraikan saya. Saya pun diajari Tuhan untuk tetap tenang, untuk tetap percaya. Tuhan bilang gini, hidupmu itu ditentukan apa keputusanku. Jangan takut. Apapun yang terjadi, bukan keputusan, bukan rancangan wanita itu yang bisa menggagalkan rumah tanggamu. Tapi orang itu merekakan yang jahat. Saya cuma berkata sama Tuhan, iya Tuhan, aku percaya. Orang yang merekakan yang jahat, justru di tangan Tuhan direkakan kebaikan. Hari ini kebaikan itu terjadi. Ternyata di saat kelemahan rumah tangga saya yang hancur-hancuran direkakan orang yang jahat. Justru hari-hari ini Tuhan merekakan kebaikan buat saya, buat suami, buat anak-anak, bahkan buat orang sekitar saya. Semuanya direkakan kebaikan. Kalau saya tidak belajar pengalaman hidup, saya bisa tidak menguatkan banyak ibu-ibu yang lagi mengalami proses. Nggak bisa, saudara. Nggak ada yang bisa kalau saya tidak punya pengalaman hidup. Tapi ketika saya bisa menguatkan mereka, orang-orang yang berbeban berat, karena saya sudah belajar dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lain. Ya, apalagi yang perlu saudara pelajari yang menjadi kekuatan. Ini hanya tips ya, supaya kalau iblis datang, saudara ingat Daud, saudara ingat Yusuf, dan saudara ingat
Ayub. Ayub itu rema apa yang bisa saudara ambil? Kalau kehilanganmu banyak hari ini, kerugian usahamu, kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan orang-orang yang saudara cintai, kena masa pandemi ini, mungkin kehilangan orang yang dicintai, dirusak dengan wanita lain atau pasangan hidup istrimu yang lagi diambil orang lain juga. Hari ini apa yang perlu saudara ingat? Belajarlah dari seorang Ayub. Apa yang hilang akan dikembalikan 2 kali lipat. Saya selalu ngomong di depan iblis juga kalau dia datang dengan intimidasinya. Nggak apa-apa iblis. Kehilangan kasih, cinta suami saya itu cuma sesaat iblis. Nanti suatu kali Tuhan akan pulihkan ketika saya sudah lulus timbul seperti emas. Pasti. Cinta suami saya yang hilang itu Tuhan akan kembalikan lipat. Anggur manisnya nanti lipat, ngalah-ngalahi orang seperti pacaran. Saudara percaya itu pasti terjadi, dan kalau itu saudara hidupi dari saat ke saat, hari ke hari, saudara tidak pernah berkeluh kesah mulut ini tentang masalah. Makanya kenapa masalah itu makin tambah besar? Karena saudara sendiri yang lebay. Selalu diomongkan masalah. Ketemu orang ngomongnya duit, ketemu orang ngomongnya susah, ketemu orang ngomongnya buruknya pasanganmu, ketemu orang lagi ngomong masalah terus. Mulai hari ini yuk kita ngerubah pola hidup kita. Kalau Tuhan berkata jangan menjadi lemah dan putus asa, mulai hari ini gampang kok, belajar aja. Ingat ya Bu Eli tadi bilang yang boleh dikatakan Daud, Yusuf, Ayub. Oh Daud apa? Aku percaya sekalipun aku melewati lembah, keuanganku turun hari ini. Lembah hari ini, rumah tanggaku terlihat hari ini kacau balau. Tapi aku tidak takut. Tuhan tidak akan pernah takut. Karena aku juga berjalan dari kebaikan kemurahan-Mu setiap hari. Gada dan tongkat-Mu cukup buat aku. Seperti Paulus, cukup kasih karuniaku atas hidupmu. Di saat kelemahanmu lah kuasaku akan menjadi sempurna. Orang mau rekakan yang jahat tentang rumah tanggaku, tentang keuanganku, tentang keluargaku, biar itu biarkan. Let it be. Nggak usah pusing, karena nanti akan Tuhan bela. Semua yang jahat akan direkakan untuk kebaikan saudara dan saya. Kebaikannya nanti lipat. Yang rugi-rugi saat ini, katakan firman Ayub, ya, tidak apa-apa. Justru yang hilang akan dikembalikan lipat. Ketika aku bisa lulus timbul seperti emas. Ini cuman ujian Tuhan. Aku tetap percaya. Percayalah kalau hari ini hidup saudara dan saya bisa terus mengatakan firman. Percayalah. Firman seperti Bilangan 14 ayat 21, kalau nggak salah 14:28. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Mulai hari ini jangan lagi ngomong masa lalu ya. Mulai hari ini jangan ngomong suamiku parah, suamiku baik. Karena Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik. Istriku baik, mertuaku baik. Anak-anakku yang menjengkelkan aku di rumah baik. Semuanya baik. Karena apa yang Tuhan reka-rekakan buat keturunanku, buat pasangan hidupku, buat keuanganku, semuanya direka-rekakan yang baik. Ketika kita mengucapkan firman, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Mulai hari ini yuk katakan ya, yang saudara lagi ngalami keuangan, asetnya belum laku, jangan terus ngomong kapan ya asetku ini laku. Aduh Tuhan, orang depan rumah jual rumah kok gampang, sementara aku kok jual rumah ndak laku-laku. Ya sudah, ndak laku-laku terus. Kalau itu yang saudara ucapkan setiap hari, maka itu iblis yang akan melakukan. Tapi kalau saudara mengucapkan firman, maka Tuhan yang akan melakukan. Jadi hati-hati saudara ya, jangan lemah dan putus asa mulai hari ini. Kalau saudara lemah, orang kalau jadi lemah putus asa itu pasti ngomongnya negatif terus saudara.
negatif ya. Hati-hati, yang negatif itu selalu iblis yang melakukan. Tapi kalau saudara mengucapkan firman, siapa yang melakukan? Yaitu tadi, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Kulakukan, yang melakukan Tuhan loh. Hari ini hati-hati ya. Yuk kita baca ayatnya ya. Jadi jangan lupa ya, ingat Ibrani 12 ayat 3 dan 4. Ibrani 12 ayat 3 sampai 4. Ya, yuk baca. Ingatlah selalu akan Tuhan. Yang diingat Tuhan terus ya. Jangan ingat hutangmu, jangan ingat pelakor, jangan ingat suamimu yang menjengkelkan, jangan ingat depositomu yang lagi merosot tajam, keuanganmu yang defisit, tokomu yang sepi. Jangan itu. Kalau itu diingat-ingat tidak ada gunanya ya. Karena senyatanya Tuhan bilang gini, tidak usah ingat itu. Tidak usah ingat pelakor, tidak usah ingat keuanganmu yang lagi menurun ya. Itu akan membuat kekuatanmu habis. Ingat aja akan aku. Kenapa? Kalau senyatanya kau ingat masalahmu yang buruk, percayalah aku ini sudah punya jalan keluar. Seburuk apapun, tidak ada yang bisa menghalangi rencanaku yang terbaik buat anak-anakku. Jangan diingat yang buruk-buruk, tapi selalu Tuhan berkata, pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Itulah yang patut saudara dan saya pikirkan. Makanya ingatlah ya. Lihat, yang tekun menanggung bantahan sehebat itu dari dirinya sendiri, dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya kamu jangan menjadi apa saudara? Lemah dan putus asa. Hari ini ingat sama Tuhan terus ya. Oh iya ya, tadi Bu Eli bilang suruh ingat Yusuf, suruh ingat Daud ya, suruh ingat Ayub, suruh ingat bagaimana karya Tuhan. Apa yang diucapkan positif, firman Tuhan melakukan. Oh gampang Bu Eli. Nanti setelah ini saya selalu ingat. Jadi saya connect antara pikiran dan perkataanku akan connect Bu Eli. Sehingga pikiran perkataan connect, maka itulah yang akan menggeser semua gunung persoalan. Yuk baca berikutnya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya Tuhan ingatkan, nak, sudahlah, jangan lemah, putus asa. Pergumulanmu itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Belum sampai mencucurkan darah, itu berarti tidak akan melampaui kekuatanmu, nak. Jangan lemah, jangan putus asa. Makanya hidup itu jangan otaknya cuma diisi kapan diberkati, kapan dipulihkan, kapan nyaman. Bukan itu terus. Senyatanya kita hidup ini harus memikirkan Tuhan kehendaknya, apa yang Dia mau, yaitu hidupmu jauh lebih penting. Yaitu apa saudara? Bukan masalahmu pulih, bukan keadaan keuanganmu yang berubah baik, tapi hidupmu ini loh berubah jadi baik, nak. Itu loh yang dipikirkan. Gimana hari-hari ini engkau berbuah lebat secara roh, imanmu ndak up and down, karaktermu Kristus terbentuk, itu yang dipikirkan saudara. Jangan pikirkan lain. Waktu hidup saudara mikirkan Tuhan, saudara akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yuk baca. Siapa yang hari ini sudah bosan hidup? Ya, Ayub ngalami saudara ya, yang sudah capek, lelah, kepingin nyerah Bu Eli. Kalau lihat kenyataan Bu Eli, sudah kepingin saya rasanya mengakhiri hidup ya. Saudara hari ini percaya bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan ya, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Yuk baca Ayub 10 ayat 1 dan 12. Ya, baca ya, Ayub 10 ayat 1 dan 12. Lihat ya, aku telah bosan hidup. Nah ini ya, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ini keluhan Ayub
ya di awal ayat itu, ayat 1 berkata, aku ini telah bosan hidup. Dia mencurhatkan hatinya karena lihat tekanan. Siapa yang kuat, saudara? Jujur, hari-hari ini kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak ada loh orang yang sanggup hidup di akhir zaman. Tidak ada, saudara. Kita ini mungkin tidak bisa tidur, kita mungkin sudah tidak bisa makan. Tapi hari ini saudara percaya bahwa hidup ini hanyalah anugerah. Ayub ketika kehilangan anak, kehilangan harta, sakit penyakit, hari itu berturut-turut menimpa dia. Jujur, orang kayak Ayub pasti ngomongnya bosan hidup. Makanya ada banyak orang yang bunuh diri hari-hari ini. Lihat keadaan hidup artis aja yang terkenal di Korea. Banyak yang bunuh diri. Di luar negeri, di Jepang, data orang bunuh diri ya. Di mana di luar negeri, di Amerika, tingkat depresi, tingkat tekanan yang tinggi hari-hari ini. Ketika mereka tidak punya Tuhan sebagai pegangan hidup mereka. Mereka tidak punya firman sebagai kompas. Mereka tidak akan pernah kuat. Hari ini saudara kuat karena saudara percaya akan kebenaran firman. Saudara sudah melihat bagaimana seorang Daud, seorang Yusuf, seorang Ayub bisa memenangkan di dalam keadaan yang membuat mereka menegangkan, saudara. Kita seperti film, saudara. Ya, orang film itu kalau mau selesai keadaan hidup ini kayaknya tegangnya luar biasa. Sampai ya seperti Yesus mungkin ya berkeringat ya sampai saudara tidak bisa makan. Tapi hari ini yuk Ayub menyadari di ayat 12-nya. Ayat 1 dia berkata, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Tapi di ayat 12 kita baca sama-sama. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saudara dan saya hari ini yang sudah bosan hidup, yuk kita semua jangan menjadi lemah dan putus asa. Masalah tidak akan menjadi masalah kalau saudara dan saya tidak mempermasalahkan. Jujur, kalau masalah itu tidak dipermasalahkan, karena saudara tahu Tuhan pasti memulihkan, pasti menyelesaikan. Kita percaya hari ini saudara punya masalah enggak sepertinya? Ya jalani aja satu hari. Saya kuat kenapa kalau orang bilang? Karena saya tidak mau menjalani lebih dari 2 hari. Saya selalu menjalani masalah dalam hidup saya. 1 hari lepas 1 hari. Besok itu punya kesusahannya sendiri. Besok punya surprise sendiri. Tuhan itu tidak bisa diatur, saudara. Hari ini hidupmu di bawah. Besok hidupmu di atas, bisa tidak, saudara? Siapa yang bisa ngatur Tuhan? Tidak ada yang bisa. Sebaliknya juga ada banyak orang yang hari itu, ya saya pernah ceritakan ada seorang yang kesaksian, ya hari itu dia kayanya luar biasa, saudara. Dia bilang dia kaya, ya dia punya deposito banyak, bahkan kalau dihitung-hitung itu untuk berapa keturunan dia cukup. Tapi karena sifat manusia serakah, tidak pernah mengucap syukur. Dia pikir dia ditawar investasi, dia cuma ambil short term, jangka yang pendek. Jadi semua uangnya itu yang ada, pikirnya di bank itu daripada bunganya dikit, beda dikit lumayan. Kalau dikalkulasi bunga setiap bulan bisa beda sampai puluhan juta. Singkat cerita dimasukkan dalam satu investasi dan beberapa saat belum ada hitungan tahun sudah tutup kolaps. Hitungan bulan dari kaya sekali, akibatnya karena habis semuanya jadi apa, saudara? Miskin. Saudara lihat hitungan hari, hitungan bulan. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan juga. Kalau Tuhan bicara di dalam kebenarannya, jalani kesusahan sehari cukup sehari, besok punya kesusahan sendiri. Besoknya juga punya surprise mujizatnya sendiri. Saudara percaya itu? Karena berjalan sama Tuhan itu dibuat jet coaster benar-benar. Saya punya pengalaman berjalan sama Tuhan kayak jet coaster, saudara. Habis lihat sesuatu yang baik, dijatuhkan lagi. Tapi lihat lagi yang baik. Cuman saudara tidak perlu takut. Ini pengalaman hidup saya. Benar dan yakin saya sudah menjalani. Kalau hari ini, sampai hari ini ada jatuh bangun jet coaster sekalipun, itu arahnya tetap dibawa naik. Amin, saudara. Walaupun jet
jet coaster, ngelewati proses itu gini saudara. Ya di bawah, lihat buruk, kadang lihat baik, kadang lihat buruk. Tapi percayalah, selama saya hidup bersama Tuhan, arah hidup saya selalu dibawa naik jadi kepala bukan ekor. Naik berhasil beruntung bukan buntung. Itu pegang saudara. Hidupmu, perjalananmu dibawa naik turun jet coaster yang membuat saudara kaget-kaget, tegang, sampai saudara berkeringat dingin. Tapi yakinlah hari ini, buang semua ini. Selama saya berjalan bersama Tuhan, tidak pernah jet coaster saya berakhir dengan buntung. Tidak pernah berakhir dengan turun, tapi selalu arahnya naik. Saudara dan saya sedang dibawa putar hari ini dengan jet coaster, tapi tetap arahnya pasti naik. Amin. Yuk, 3 hal ya. Tuhan mengaruniakan apa? Hidup dan kasih setia Tuhan karuniakan. Hari ini hidup saudara putus asa, tidak usah menjadi lemah. Saudara mengalami keterpurukan, jangan melemah dan putus asa. Kalaupun saudara mengalami keadaan seperti Ayub, Ayub ini penderitaannya puncak, paketnya lengkap. Kalau Ayub bisa mengalami mujizat 2 kali lipat dan dia bisa berkata, kau karuniakan kepadaku, yaitu hidup dan kasih setia. Bahkan Tuhan pemeliharaanmu sampai nyawaku. 3 hal saudara. Kenapa saya bahas jangan menjadi lemah dan putus asa? Yang pertama, karena Tuhan mengaruniakan kehidupan. Tidak ada yang namanya ngikut Tuhan, walaupun jalan hidupnya arahnya seperti kacau balau, sepertinya hancur-hancuran. Tuhan selalu mengaruniakan kehidupan, bukan kehancuran, bukan kebinasaan. Yang kedua, Ayub berkata, Tuhan mengaruniakan kasih setia. Kalau kasih setia Tuhan berarti setiap hari yang boleh saudara pikirkan, renungkan setiap hari ketika buka mata adalah firman Tuhan, kasih setia Tuhan. Saudara dan saya percayalah kalau firman kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Saudara dan saya hari ini cuman boleh merenungkan kasih setia. Saudara berjalan di dalam masa-masa yang sukar ini. Apakah kasih setia Tuhan tidak terjadi? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu sebabnya yang ketiga tuh Ayub berkata, Tuhan mengaruniakan pemeliharaan sampai nyawaku. Percayalah, kalau sampai nyawa, pemeliharaan Tuhan itu pasti luar biasa. Kalau Ayub berkata, walaupun kehilangannya paketnya lengkap, sampai anak saudara, sampai keuangan harta ludes, habis gitu penyakitnya parah, itu pun Ayub berkata, Tuhan mengaruniakan pemeliharaan sampai nyawaku. Iblis waktu itu permisi sama Tuhan. Iya, Ayub dipagari kasih karunia. Iya terang, Ayub gampang ngomong haleluya puji Tuhan. Ayo coba ambil pagar kasih karunia. Apakah mulutnya masih bisa mengucapkan sesuatu yang baik tentang Tuhan? Tapi dibuktikan Tuhan. Tuhan bilang gini, tidak apa-apa Ayub, aku izinkan engkau mengambil apa yang Ayub punya, tapi satu, jiwanya, nyawanya, engkau tidak punya hak. Hari ini hidup sampai mati itu selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara takut apa? Hidup mati saudara hari ini, kalau memang waktunya mati kena COVID, ya sudah, itu pun dalam pemeliharaan Tuhan. Kalaupun hari ini hidupmu mengalami keadaan yang tidak pernah kau alami, tahun-tahun lalu aku tidak pernah mengalami prahara, bencana, petaka seperti ini Bu Eli. Baru kali ini badai hidupku sangat besar. Itu pun tetap dalam pemeliharaan Tuhan sampai nyawa. Kalau Tuhan berbicara sampai nyawa, aku pelihara hidupmu, tenang aja. Tenang. Takut apa?
apa? Ndak bakal mati kalau aku bilang kamu ndak mati. Ndak bakal hancur kalau aku bilang hidupmu selalu diberkati. Buat apa saudara? Hari ini waktu saya baca Ayub, saya menyimpulkan ayat 1. Dia putus asa mau mati, tapi ketika di ayat 12, Ayub bangkit saudara. Hari ini yuk, jangan lemah dan menjadi putus asa. Kita bangkit saudara. Kita tahu, katakan sama hidupmu, aku punya Tuhan yang mengaruniakan kehidupan kasih setia. Dan Tuhan yang memelihara kehidupanku sampai nyawaku. Hidup matiku ada di tangan Tuhan. Aku tidak perlu takut karena setiap hidup proses orang benar selalu ada kebaikan. Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupanmu dari lahir sampai mati. Dia selalu punya rencana yang terbaik. Itu sebabnya yuk kita bahas satu-satu. Bagaimana sih Tuhan mengaruniakan kehidupan? Ya, apa yang Tuhan berikan buat saudara hari ini di masa yang tersukar? Saudara tidak perlu give up. Saudara tidak perlu putus asa. Tetap kuatkan, teguhkan hatimu. Hari ini yang Tuhan butuhkan adalah nyali seorang pemenang saudara. Kalau saudara tidak punya mental juara, saudara akan kalah. Saudara akan kalah telak. Milikilah mental juara. Karena ketika engkau miliki mental juara, yang Tuhan perlukan hari ini hanya apa? Mental loh saudara. Orang mental juara itu apa? Selalu tenang, percaya, imannya teguh. Cuman butuh mental aja, saudara bisa mindahkan gunung kok. Saudara bisa geser gunung. Saudara bisa mencapai garis akhir. Dan pasti Tuhan jamin keluar lebih dari pemenang. Mental saudara. Hari ini orang yang menjadi lemah dan putus asa itu bukan mentalnya pemenang. Mentalnya pecundang. Tahu Tuhannya besar, tapi mentalnya ndak punya. Nyalinya ciut. Bisa ndak ngelawan Goliat? Coba. Goliat itu waktu ngelawan bangsa Israel gimana? Diintimidasi. Supaya apa? Mentalnya ciut dulu. Itu kerjanya iblis. Kalau sudah mentalnya ciut, iblis ngerti saudara. Imannya pasti ciut. Ketika imannya ciut, ndak bisa. Imannya kecil, gunungnya ndak geser. Kalah. Hari ini yuk punya mental. Yang punya lemah-lemah putus asa. Belajar untuk menjadi seorang seperti Ayub. Yang dikaruniakan kehidupan itu tidak main-main. Yuk kita baca di Yakobus 1 ayat 3. Hari ini saya bisa berjalan menjadi seorang yang teguh kokoh sebagai penolong. Walaupun keadaan waktu itu hancur-hancuran saudara. Lihat 3 anak saya putus asa. Lihat suami saya lebih putus asa saudara. Bayangkan hidup saya sendiri waktu itu terpuruk. Saya sudah lemah, tapi saya lihat anak-anak saya lebih drop lagi. Lihat keadaan suami saya lebih drop lagi, saudara. Tapi ketika Tuhan bilang buat hidup saya, kamu lebih dari pemenang. Yang aku butuhkan cuman mentalmu aja. Kalau mentalmu kuat atas semua intimidasi iblis, atas semua fakta buruk, tidak ada yang bisa menggagalkan status kemenangan lebih dari pemenang atas hidupmu pada akhirnya. Sekarang pilihanmu, kamu mau besarkan punya mental pemenang enggak? Mental pemenang enggak? Yuk, katakan, mental pemenang itu Tuhan. 3. Karena Tuhan mengaruniakan kehidupan, karena Tuhan mengaruniakan kasih setia, karena Tuhan mengaruniakan pemeliharaannya sampai nyawa saudara. Akhir hidup saudara, Dia sudah pelihara. Amin. Yuk lihat Yakobus 1 ayat 3. Gimana Tuhan mengaruniakan kehidupan. Hari ini engkau mungkin lihat keadaan nyatamu hancur-hancur. It's okay. Yang pasti orang kalau sudah tahu hidupnya di akhir misalnya saudara ikut pertandingan ya. Jurinya sudah bilang gini, pokoknya selesaikan pertandinganmu, kamu pasti tak jamin menang. Asal kamu selesai sampai garis finish, pasti aku jamin menang ya. Jadi aku perlu mental. Jadi nanti kalau di tengah-tengah ada orang yang berusaha menghalangi tantangan, kamu berusaha terabas itu tantangan, pokoknya pasti menang. Percaya omonganku. Saudara, ketika ada seorang juri dalam pertandingan sudah beri jaminan di garis akhir, saudara pasti keluar lebih dari pemenang. Saudara akan semangat gak mentalnya? Ada tantangan yang saudara pikirkan apa? Menang, menang, menang. Itu yang harus saudara kobarkan.
Waktu saya berjalan menghadapi pertandingan hidup saya juga seperti itu, saudara. Kalau mau berbicara sama fakta, semua fakta, tidak ada yang bisa saya harapkan, saudara. Apakah bertahun-tahun saya melihat fakta yang baik? Enggak, saudara. Semuanya berbicara tidak ada dasar untuk berharap dan faktanya buruk. Tapi apa yang membuat saya terus berjalan maju sampai hari ini? Saya melihat pemuliaan Tuhan lebih besar dari penderitaan saya. Karena mental saya yang Tuhan didik. Saya tidak punya mental, jangan menjadi lemah dan putus asa, saya buang. Karena dalam pikiran saya, Tuhan selalu berkata, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang. Jangan punya mental pecundang. Yuk baca. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Tempat yang tinggi, maha besar, penuh segala kekuasaan. Itulah karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. 3 hal. Bagaimana hari ini jangan menjadi lemah dan putus asa. Karena Tuhan mengaruniakan kehidupan. Yaitu yang pertama, Tuhan sudah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Hari ini kalau saudara ditopang dengan firman, firman itu pasti berperang buat saudara dan saya. Firman Yohanes 8 ayat 32 pasti memerdekakan saudara dan saya. Jaminan lagi, saudara. Firman itu tidak akan pernah seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadaku. Tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Semua yang aku firmankan akan aku lakukan sempurna dan segera. Roma 9 ayat 8 kalau tidak salah ya. Yehezkiel 32 ayat berapa ya? 27 ayat 32. Nanti saya kalau ingat saya akan catat ya. Itu saya ucapkan setiap hari. Jadi kita percaya bahwa dalam kehidupan ini Tuhan mengaruniakan. Kenapa? Karena Tuhan menopang segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Kalau segala sesuatu, mau keuangan, mau hidupmu seperti apa, mau keterpurukanmu, Tuhan topang. Dengan apa? Firman, saudara. Makanya ucapkan firman, firman, firman. Kalau firman diucapkan, firman akan menopang saudara, pasti merdeka. Merdeka, saudara. Amin. Yang kedua, Yakobus berkata apa? Tuhan itu menyucikan dosa. Jadi dalam hidup ini yang paling sulit, kalau hidupmu tidak disucikan dari dosa, saudara tidak punya pengharapan hidup loh. Kalau tidak ada Yesus yang menyucikan dosamu, saudara buat apa hidup? Lah mati ya neraka semua. Buat apa hidup? Tapi hari ini kita punya semangat sebagai anak Tuhan. Wow, lebih dari pemenang. Sudah disucikan dosa. Enak ya saudara. Ayo coba saudara punya uang seperti konglomerat, uangmu triliun, bisa ndak beli penyucian dosa? Ayo coba cari saudara, keliling seluruh dunia, uangmu bawa. Aku mau mati besok. Aku ini ada harta supaya aku cuci dosa, supaya besok aku mati. Kalau aku mati, aku masuk surga. Kalau aku ada dosa banyak, aku ke neraka. Ada enggak saudara? Lah kita ini loh ngucap syukur. Saya itu kalau hari ini tidak pernah banyak nuntut Tuhan, itu karena sudah kamsya. Ada rasa terima kasih yang tak terhingga, saudara. Kalau ngomong kebaikan Tuhan, firman ini tidak selesai nanti, saudara. Penyucian dosa itu sudah paling top, sudah top di atas segala top. Uangmu banyak, rumahmu, depositomu, hartamu mau triliunan, beli penyucian dosa tidak ada. Tapi luar biasanya kita jadi anaknya Yesus. Gratis loh saudara. Lah makanya kalau hari ini ada orang putus asa, buat apa? Sudah dikasih kehidupan, ditopang firman, ada penyucian dosa. Yang ketiga, Tuhan ngomong, aku ini bertata di tempat yang tinggi. Artinya siapa yang paling berdaulat
di atas kehidupan dunia ini? Penguasa dunia. Apakah ada presiden yang bisa lebih berkuasa dari Tuhan? Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan yang berkata, aku Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Enak ya ikut Tuhan ya, karunia kehidupan. Jadi ketika saya baca firman ini, saya bilang, iya ya Tuhan, kenapa kok jadi bodoh ya Tuhan? Dengan keadaan masalah saya sampai lupa karunia Tuhan. Firman disucikan dari dosa. Tuhan itu punya kedaulatan bertahta di tempat yang maha tinggi. Aduh, lah kenapa hidup saya dulu kok merenungkan masalah, merenungkan tidak dicintai, kan tidak ada apa-apanya saudara. Lah saudara harus yakin, mental ini loh, mental pemenang. Katakan ini. Yang kedua, yuk, bagaimana Tuhan mengaruniakan kasih setia? Kita baca Yesaya 25 ayat 8. Ini ayat yang keren saudara ya. Saya bilang firman Tuhan itu semua keren ya. Dimana kalau saudara butuh A, firmannya keluar A. Saudara butuh solusi B, firmannya B. Tepat loh saudara. Yesaya 25 ayat 8. Yuk baca, satu ayat kita selesai. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Tidak ada orang yang bisa jamin meniadakan maut. Tidak ada saudara. Yuk cari siapa yang bisa menjamin besok kamu mati. Ya tidak usah takut, aku sudah meniadakan maut. Tidak ada saudara. Tapi firman Tuhan berkata Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Hari ini saudara dan saya ingat loh ya. Siang ini Tuhan sudah mengatakan. Jadi tidak boleh lagi putus asa. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara harus ingat kata-katanya Tuhan. Siang ini Tuhan mengatakan, nak, kamu punyalah mental pemenang. Otak ini jangan diisi mental pecundang, ya. Jangan menganggap faktamu itu yang menentukan hidupmu. Jangan menganggap keadaan dunia yang kritis ini bisa mencuri hidup hak orang benar. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mencuri hak orang benar. Percayalah, Tuhan sudah bilang gini. Ingat ya, kalau kasih setia itu berbicara, aku itu sudah meniadakan maut. Aku pasti menghapus air mata. Hari ini engkau berjalan dengan air mata, it's okay. Itu cuma sesaat supaya engkau timbul seperti emas. Hari ini aku pasti menghapuskan aib. Siapa yang hari ini kena aib seperti saya? 12 tahun yang lalu saya merasa aib hidup saya luar biasa. Malu saudara. Anak-anak pun rasanya tidak sanggup menghadapi aib. Tapi ketika Tuhan berkata, nak, semuanya itu akan aku tiadakan. Maut, air mata, aib, itulah kasih setiaku atas hidup orang-orang benar. Jadi hari ini tetap semangat, miliki mental pemenang, jangan mental pecundang, otaknya diisi, iya ya, maut sudah berakhir, aib berakhir, air mata berakhir. Lo takut apa? Takut apa? Ayo sekarang saya tanya, takut apa? Iblis mau datang dengan fakta, takut apa? Katakan seperti Ayub. Makanya ketika saya berkata, oh iya ya, Ayub ini jadi kuat sampai lihat waktunya Tuhan dikembalikan 2 kali lipat. Ternyata Ayub ini luar biasa. Yang terakhir ya, Tuhan mengaruniakan pemeliharaan. Ini bagus saudara. Yuk, saya waktu menyiapkan ayat ini, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan engkau itu dahsyat, engkau itu luar biasa ya. Yuk kita baca 1 Yohanes, Tuhan kasih saya 1 Yohanes 4 ayat 9. Tuhan mengaruniakan pemeliharaan sampai nyawa. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya saudara dan saya hidup loh saudara. Kalau Tuhan berkata, aku ngutus anakku yang tunggal yang aku kasih buat cintaku sama manusia supaya manusia hidup. Kalau hidup itu berbicara saudara menang atau saudara kalah. Saudara hidup di dalam satu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atau saudara dipermalukan. Saudara bisa renungkan kata-kata ini. Satu kata yang Tuhan katakan siang ini, nak, aku datang dalam dunia ini supaya engkau hidup.
supaya saudara dan saya hidup. Artinya di tengah situasi yang sulit, pemeliharaanku pasti lebih dari cukup menjamin hidupmu tetap hidup. Itulah mental pemenang. Hari ini pastikan firman ini akan menjadi rema buat saudara dan saya. Hari ini jangan punya mental pecundang. Maju terus. Tantangan apapun ingat di depan fokusnya. Tuhan sudah jamin saudara dan saya pasti keluar lebih dari pemenang. Yang penting hari ini miliki mental pemenang. Yuk, bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara? Yang pertama, Tuhan memelihara kebutuhan saudara dan saya. Filipi 4 ayat 19, ayat yang gak asing. Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Hari ini kalau saudara bisa takut dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, saudara berarti tidak lagi mempercayai Tuhan. Saudara tidak lagi mempercayai Filipi 4 ayat 19. Daripada setiap hari berkata aku minus, aku kurang, aku tidak cukup, lebih baik mulai hari ini katakan Filipi 4 ayat 19. Aku percaya Tuhan memelihara kebutuhanku di masa-masa pandemi ini. Aku percaya Tuhan memelihara kebutuhan rumah tanggaku di masa-masa pandemi ini. Aku percaya Tuhan tetap memelihara kebutuhanku walaupun ada kerugian besar, ada PHK, ada kehilangan. Aku tetap percaya Tuhan memelihara kebutuhanku. Itu yang pertama. Kalau dia berkata, aku datang supaya engkau hidup, katakan sungguh-sungguh mental pemenang, ucapkan. Orang punya mental pemenang itu tidak akan lemah dan putus asa. Kalau hidupmu cuma ngomong susah, 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 itulah mental pecundang. Saudara sedang alami titik lemah dan putus asa. Orang yang tidak lemah dan putus asa selalu berkata tentang kebenarannya. Karena hanya kebenaran Tuhan yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Yang negatif tidak akan bisa memerdekakan. Sekali kebenaran diucapkan, maka itu akan memerdekakan. Yang kedua, yuk, Tuhan memelihara hidupku secara berlimpah. Katakan Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Ketika saudara sudah berkata, Tuhan engkau memelihara keperluan kebutuhanku. Yang kedua, Tuhan engkau memelihara aku secara berlimpah. Hari ini mungkin saudara bilang gini, mana Bu Eli limpahnya, wong yang nyatanya minus Bu Eli. Saudara perlu tahu, kelimpahan yang Tuhan berikan yaitu kelimpahan anugerah dan kasih setia, itu sudah lebih dari cukup. Hari ini hidup saudara dan saya itu hanya karena kelimpahan anugerah. Coba kalau saudara pikir, virus itu ada di mana-mana. Kalau saudara bisa hari ini hidup, saudara hari ini bisa makan, saudara masih bisa ketawa, kumpul sama anak, kumpul sama keluarga. Itulah senyatanya kelimpahan anugerah yang Tuhan berikan unlimited, saudara. Hari ini jangan nuntut Tuhan terlalu banyak, karena senyatanya kelimpahan anugerahnya sudah terlalu besar. Kelimpahan anugerah saudara diselamatkan itu aja saudara dan saya tidak bisa lagi membalas, tidak bisa bayar saudara. Ngucap syukurlah. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu Tuhan memelihara saat kita alami kelemahan dan penyakit. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Matius 8 ayat 17 yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hari ini pastikan hidup saudara dan saya katakan dengan firman, Tuhan engkau memelihara aku di saat kelemahan dan aku sakit. Hari ini katakan seperti itu. Senyatanya semua masalah saudara itu sudah ada di dalam Ya maaf, putus sudah terakhir, tidak apa-apa, sudah closing aja ya. Yang tadi sudah hampir selesai kok ya. Untung tuh. Yuk saya lanjutkan aja review sebentar ya. Review tadi sudah selesai kok ya. Jadi 3 hal saudara hari ini jangan lemah dan putus asa. Karena Tuhan itu mengaruniakan kehidupan, kasih setia dan pemeliharaannya ya.
Kita percaya hari ini jangan pernah menjadi lemah dan putus asa, karena itu mentalnya pecundang. Mental pemenang selalu berpikir menang, menang, dan menang. Amin, saudara ya. Yang kedua yaitu pertama, Tuhan mengaruniakan kehidupan, yaitu apa? Yakobus 1 ayat 3. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu hari ini Tuhan sudah menyucikan dosa. Aman sudah. Siapa yang bisa menyucikan dosa? Kita ini sudah disucikan dosa. Mati besok pun sewaktu-waktu tidak masalah. Karena dosa kita merah seperti kermisi, sudah menjadi putih seperti salju. Tidak ada loh yang bisa menjamin selain Tuhan Yesus. Yesaya 1 ayat 18. Dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Itu kata-katanya Tuhan, ya. Jadi itu sudah jaminan, makanya hari ini Tuhan sudah menopang kehidupanmu. Tuhan hari ini yaitu menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Tuhan menyucikan dosa dan Tuhan bertahta di atas tahta yang sangat maha tinggi. Yang kedua yaitu Tuhan mengaruniakan kasih setia, berbicara hari ini sudah menyediakan maut selamanya. Keren ya saudara. Jadi anak Tuhan itu yuk mentalnya saudara yang perlu dibangun. Iblis itu paling gemetar kalau lihat anak Tuhan mentalnya sudah mental pemenang. Dia tahu Tuhan itu sudah jamin saudara pasti menang lah. Iblis itu cuman mau mengalahkan saudara di tengah-tengah proses menuju garis akhir itu loh. Makanya kalau tidak punya mental pemenang, di tengah-tengah ini saudara akan semakin fokusnya dipecah sama iblis. Iblis berusaha datang dengan fakta, iblis berusaha datang dengan apa yang buruk, supaya konsentrasi saudara itu dipecah-pecah saudara. Hari ini pastikan yuk, kita sebagai anak Tuhan jangan lagi hidup sebagai pecundang, ya. Tuhan sudah menghapuskan air mata, suatu kali Tuhan juga menghapuskan aib. Aib akan jadi kemuliaan, air mata akan jadi mata air, ya. Yang itu tadi pemeliharaan, karena Tuhan mengutus anaknya yaitu supaya saudara dan saya memiliki hidup, ya. Saudara percaya hari ini saya sudah selesai, ya. Kita percaya jadi anak Tuhan harus benar-benar kuat di akhir zaman. Yang membuat saudara lemah dan putus asa itu apa saudara? Senyatanya keadaan yang belum terjadi. Jujur, saudara hari ini stres, depresi, sampai lemah putus asa. Itu karena saudara memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang belum menimpa, tapi saudara sudah dibuat gemetar. Hari ini percayalah, kalau dulu saya jalani hidup, saudara tahu apa yang saya latih dari mental saya. Kalau iblis datang, ya, iblis selalu bilang gini, sulit-sulit. Orang datang juga sulit-sulit. Sudah punya anak sulit, Eli, sulit, pasti sulit kamu jalani. Apalagi suamimu cinta anak, apalagi suamimu cinta sama wanita ini. Kamu terlalu mengharapkan angin. Kamu cuma mengharapkan perkara sia-sia. Tapi ketika iblis berbicara seperti itu dan teman saya juga datang dengan bukti yang membuat saya rasanya juga gemetar saudara. Tapi ketika saya tahu Tuhan cuma bilang gini, ini masih koma, hidupmu belum titik, terus buat apa takut? Proses sinetron masih berlanjut, kelihatannya lakonnya kalah di awal, masih koma, belum titik, titiknya aku. Iblis bisa buat koma dalam hidupmu, ya. Mungkin saudara di koma sama iblis, suamimu punya anak 1, lagi koma, suamimu punya anak 2. Suamimu tidak cinta, suamimu sudah tidak tidur di rumah, suamimu hari ini pergi ke luar negeri, mungkin keuanganmu hari ini tambah terpuruk, rumahmu dijual, tokomu dijual, itu cuma koma. Tapi Tuhan berkata, ingat ya, kalau aku berdaulat di yang maha tinggi, dan aku yang menentukan pemeliharaan hidupmu sampai nyawa, itu berarti titik itu aku yang menentukan. Titik, tidak ada yang bisa menentukan hidupmu di titik. Titik itu jelas hanya Tuhan yang pegang kedaulatan satu-satunya. Yang menentukan titik hidupmu happy ending, keluar lebih dari pemenang, segala sesuatu akan indah pada waktunya, itu hanya kuasaku. Titik. Amin. Jadi kalau hidupmu hari ini masih lihat yang buruk, itu koma. Kenapa? Karena proses itu masih mau dilanjutkan.
proses itu Tuhan masih punya rencana. Seperti saya di koma, tahun ke-8 koma lagi, tahun ke-9 koma lagi, tahun ke-10 koma lagi. Tuhan pikir kurang kerjaan dengan koma-koma. Enggak saudara, siapa yang mikir di masa pandemi ini justru Tuhan percayakan saya banyak perkara besar. Dari koma, komanya kelihatannya buruk, tapi di pemandangan Tuhan bukan buruk-buruk lagi, tapi perkara besar, kejadian hidup dahsyat. Loh bener loh saudara. Kalau lihat hidup saya, hari ini bisa jadi hamba Tuhan itu kejadian hidup dahsyat, ajaib atau biasa-biasa. Coba saudara pikir, hari ini Victory bisa memberkati banyak orang di masa pandemi, itu kejadian hidup dahsyat atau kejadian hidup yang merugikan. Saudara perlu merenungkan itu saudara. Hari ini yuk, kalau masih di koma, ngucap syukur. Karena makin banyak komanya dilanjutkan, berarti juga makin banyak perkara besar, kejadian hidup dahsyat mengikuti saudara dan saya sampai akhir menutup mata. Kan Ayub bilang, Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai nyawaku. Berarti nanti titik selesai, Tuhan bilang ini, keluar lebih dari pemenang Eli Kurniawati. Amin. Di koma ngucap syukur ya. Ini berhubung ada waktu, jadi saya bisa ngomongnya agak panjangan ya, karena kita mulai lagi startnya. Saudara siap bicara 1 jam lagi, saya yang tidak siap. Ya, saya yang harus tidak siap saudara ya. Kita sebentar lagi selesai ya. Yuk hari ini bangun saudara ya. Kita hari ini cuman diminta sama Tuhan, tidak usah tahu jalan hidupmu. Kalau mau mikir jalan hidupmu pusing saudara. Jalan hidup Tuhan itu tidak bisa diselami oleh akal pikiran. Coba ini ngomong aja ya tentang hidup saya, karena ada waktu saudara santai kan ya, weekend. Ini cuman ngambah pengetahuan buat saudara. Saudara coba bisa mikir enggak ya? Hidup rumah tangga saya yang suami selingkuh sampai punya 2 anak ya. Saya yang enggak kerja. Pernah mikir enggak sih jalan hidup saya dibawa Tuhan seperti ini? Kalau orang dunia lihat itu arahnya hancur ya saudara. Arahnya pasti semuanya hancur. Eli hancur, suami hancur, 3 anak hancur. Tapi bukan buat Tuhan. Makin saya di koma sama Tuhan, enggak di titiknya cepet. Saya berharap, Tuhan, pengennya saya tarik tangan Tuhan gini. Titik itu maunya gitu, iya kan? Jujur, hidup ini kepingin saudara tarik tangan Tuhan, cepet Tuhan, nang titik Tuhan, jangan di koma Tuhan, sudah lemah putus asa Tuhan. Saya juga seperti itu saudara. Waktu tahun-tahun keberapa saya tuh pengen bilang, loh Tuhan, mana sih titik Tuhan, titik ini kok koma terus toh Tuhan, koma titik toh Tuhan. Tapi titiknya belum di titik saudara. Tapi hari ini saya ngucap syukur saudara. Ternyata waktu di koma itu kebaikan, kemurahan, kedahsyatan Tuhan juga mengikuti saya. Coba kalau dipikir saudara. Orang dunia pikir saya hancur, suami hancur. Siapa yang bisa mikir sih saudara? Di tengah keadaan hebohnya rumah tangga saya, air mata saya itu sudah bercucuran. Nggak tahu berapa banyak yang ditampung Tuhan dalam kirbatnya saudara. Bisa mikir enggak ada kejadian hidup yang dahsyat hari ini? Pergumulan saya tentang anak bisa sekolah Alkitab, anak bisa summa cum laude. Coba saudara bisa mikir enggak? Saya bisa tulis buku renungan ya. Sampai kemarin ada kesaksian yang membuat saya nangis saudara. Jujur ada kesaksian seorang nabi ya, yang buat saya nangis. Saya lagi minta rekaman videonya, rekaman suaranya untuk dia mau kesaksian di Zoom. Dia bilang ini, saya tuh sampai bilang, Tuhan, saya enggak nyangka dengan kejadian hidup yang saya yang dahsyat. Nabi itu cerita gini, Bu Eli, saya waktu
masuk di dalam penjara. Saya tidak punya buku kitab apa-apa selain cuman satu Alkitab, dan saya tidak punya buku apapun untuk jadi panduan. Saya pikir hidup di penjara mungkin ya tidak bisa apa-apa. Tapi satu kali di dalam satu napi ya di penjara, saya melihat ada satu buku yang diputar-putar. Ada buku yang diputar-putar, ternyata itu buku renungan Victory. Dan dia itu baca satu halaman yang dibuka secara acak. Tiba-tiba dia bilang gini, Bu Eli tahu, ada satu kata-kata yang setiap kali saya baca, itu sangat-sangat jelek, mengena di hatinya. Dan itu yang membuat dia berubah. Singkat cerita dia bilang gini, Bu Eli, saya ini kepingin menyelidiki siapa sih penulis orang ini. Kok setiap tulisan di renungannya itu mengandung arti, kata-katanya sederhana tapi jelek banget katanya gitu. Dan dia berkata, kalau bukan orang yang menderita bertahun-tahun, dia tidak akan bisa menulis tulisan seperti ini. Dan dia berkata, Bu Eli tahu, buku renungan itu dia satu sel ya sama beberapa napi yang agamanya seberang, saudara. Buku itu dibaca bergilir, saudara. Saya cuma bisa nangis hanya karena tulisan saja itu bisa membawa jiwa. Dan dia bilang gini, Bu Eli tahu, waktu mertua saya ulang tahun, saya memberi kado buku renungannya Bu Eli. Sampai hari ini buku renungan itu dipinjam orang, nggak dikembalikan Bu Eli. Buku renungan Victory itu ternyata ada di dalam penjara, saudara. Saudara bisa bayangin ya saudara, waktu dengar itu aja saya pengen nangis. Saya cuma bilang, siapa saya Tuhan? Tulisan aja bisa membawa satu jiwa ke jiwa yang lain, seperti marketing saudara. Di dalam penjara saudara, dijangkau mungkin sulit untuk dijangkau, tapi buku renungan Victory itu bisa menjangkau para napi saudara. Saudara, hari ini yuk ketawa ya. Lihat keadaan hidup, nggak usah dipikiri sudah. Aduh, kapan ya pandemi ini selesai? Kapan ya? Nggak usah. Sudahlah, makin ngucap syukur di koma Tuhan. Percayalah, makin banyak kejadian hidup yang dahsyat, perkara yang besar akan saudara dan saya melewatinya bersama Tuhan. Amin tuh saudara. Jadi hari ini jangan lemah dan putus asa ya. Pakai firman. Mental pemenang itu mulai sekarang tidak boleh ngomong susah. Tidak boleh ngomong sulit. Tidak boleh ngomong sukar. Yang diomongkan hari ini seperti Bu Eli bilang, Tuhan akan melakukan apa yang kamu ucapkan. Yaitu Tuhan melakukan firman. Ya, 3 hal ini sudah cukup, lebih dari cukup ya untuk saya mengakhiri khotbah saya. Tetap semangat. Jangan putus asa, semua yang terbaik pasti sedang dalam perjalanan. Ingat, selalu saya katakan ikut Tuhan itu manise. Kenapa? Karena titiknya selalu ditutup terbaik, termanis, terindah. Lebih dari pemenang, ya, segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Satu pintu akan membuka banyak pintu, itu pasti pada waktu tangan Tuhan akan menutup jalan kehidupan saudara dengan titik. Jadi hari ini bersabar-sabarlah, jangan menjadi lemah dan putus asa, karena saudara dan saya sudah ditetapkan lebih dari pemenang. Miliki mental pemenang, bukan mental pecundang. Ya, itu tadi. Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan, kasih setia, pemeliharaannya sampai nyawa. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya walaupun ada halangan, tadi sempat hilang suara, tapi semua ini tidak akan mengurangi pengurapan Tuhan, pesan firman-Mu supaya kami semua keluar lebih dari pemenang. Kami tidak mau hidup sebagai seorang pecundang. Kami tahu bahwa dalam akhir hidup kami pasti keluar lebih dari pemenang. Segala sesuatu
pasti dibuat indah pada waktunya, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu yang hari ini ngalami lemah putus asa itu adalah mental pecundang. Kalau kita ngalami sesuatu yang terbaik, mental pemenang, maka hari ini Tuhan berkata, miliki rasa tenang dan percaya. Itulah mental pemenang. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau lagi bosan hidup, kami tidak mau lagi hidup dalam keterpurukan, tapi kami mau bangkit. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, yang lagi mengalami masalah saat ini berbeban berat Tuhan Engkau beri kelegaan, yang lagi mengalami masalah saat ini juga dengan rumah tangganya Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya ada pemulihan yang luar biasa saat ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu di dalam nama Tuhan.